Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran ketiga dengan muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Lihatlah di hadapan kalian. Ada gambar sebuah rumah adat. Nah, ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Nah, yang ada di hadapan kalian ini adalah rumah betang. Apa itu rumah betang? Rumah betang atau rumah panjang merupakan rumah tradisional suku Dayak yang terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi antara 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Nah, sekarang kita akan membaca informasi tentang rumah betang ini. Ya, jadi kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Sekarang, kalian bacalah terlebih dahulu teks ini dengan cermat. Sudah selesai membacanya? Nah, jika kalian sudah selesai membacanya, kira-kira apa saja peristiwa yang ada pada teks ini ya? Dan bagaimana urutannya? Sekarang kita akan coba menuliskan peristiwa yang ada pada teks ini dengan berurutan. Nah, urutan peristiwa pada teks Rumah Betang Uluk Palim. Nah, teks ini merupakan teks non-fiksi, yang artinya teks ini ditulis berdasarkan hal yang nyata atau hal yang berupa fakta. Urutan peristiwanya, berdasarkan teks ini kita lihat dari paragraf pertama di sini adalah rumah betang diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Di sini ada peristiwa yaitu kebakaran. Kemudian, peristiwa yang berikutnya pada rumah ini adalah rumah betang 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan perubahan alur sungai. Nah, dua-duanya ini, informasi yang pertama dan yang kedua, ini peristiwanya terjadi dan ada di paragraf pertama. Selanjutnya, urutan peristiwa yang ketiga adalah pada tanggal 13 September 2014 malam, rumah betang Uluk Palim terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang. Nah, jadi yang ketiga ini urutan peristiwanya ada di paragraf kedua. Sudah bisa ya membuat urutan peristiwa dari sebuah teks? Nah, di hadapan kalian ini ada beragam rumah adat yang ada di Nusantara. Bentuk rumah adat di setiap suku bangsa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Masyarakat Indonesia terbentuk dari beragam suku bangsa yang memiliki ciri khas masing-masing. Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman seperti suku, rumah adat, pakaian adat, dan juga kesenian. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Contoh keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama ada keberagaman bahasa daerah.
Setiap suku bangsa di Indonesia dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Ya, jadi setiap daerah ini memiliki bahasanya masing-masing. Nah, dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Bersyukurlah Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, sehingga kita bisa saling berkomunikasi meskipun berbeda daerah satu sama lain. Keberagaman budaya yang berikutnya adalah rumah adat. Hampir setiap suku mempunyai bentuk rumah adat sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah di setiap suku disesuaikan dengan kondisi alam dari suku tersebut. Yang berikutnya adalah keragaman pakaian adat. Nah, pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Dan keragaman budaya yang berikutnya adalah kesenian daerah. Kesenian daerah di Indonesia sangatlah beragam. Setiap suku memiliki kesenian khas sendiri yang berupa tari-tarian dan ada juga lagu daerah. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa saja ya keragaman jenis usaha dan kegiatan ekonomi tersebut? Sekarang kita akan mempelajari muatan IPS. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang memanfaatkan hewan dan tumbuhan disebut dengan usaha agraris. Sekarang kita akan mempelajari tentang usaha agraris ini. Jenis-jenis usaha agraris yaitu ada usaha pertanian dan perkebunan, ada usaha di bidang perhutanan, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang perikanan. Sekarang kita akan membahas di bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan ini merupakan usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain berupa padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, teh, cengkeh, kopi, kelapa sawit, dan lain-lain. Ya, jadi di sini ini hasilnya bisa ada kelapa sawit, ada sayur-sayuran, ada tanaman pokok seperti padi dan jagung, dan juga ada sayur-sayuran. Biasanya pertanian dan perkebunan ini membutuhkan lahan yang luas. Akan tetapi saat ini ada cara bercocok tanam yang dapat mengirit lahan, yaitu dengan cara hidroponik. Ya, lihat seperti yang Ibu tunjuk pada panah ini. Ini adalah cara berkebun dengan hidroponik yang dapat menghemat lahan. Yang berikutnya adalah perhutanan. Merupakan usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain seperti kayu jati, kayu damar, dan juga rotan. Nah, kayu-kayu tersebut diolah untuk membangun rumah atau juga digunakan sebagai bahan baku mebel. Nah, ini ada pohon jati, pohon damar, dan juga pohon rotan. Berikutnya, ada usaha di bidang peternakan. Usaha ini adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Di sini hewan-hewan yang biasanya diternak yang untuk dikonsumsi seperti ayam, bebek, sapi, kambing, dan lain-lain. Nah, sekalian lihat di sini, ini ada peternakan ayam, bebek, dan juga sapi. Nah, yang Ibu tunjuk dengan panah ini adalah peternakan ulat sutra yang digunakan untuk bahan baku kain sutra, ya.
Yang berikutnya adalah di bidang perikanan, yaitu merupakan usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan di perairan. Merupakan usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai, di bendungan, atau bisa juga di waduk. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini adalah usaha pembudidayaan yang Ibu tunjuk mana, ini di air tawar. Dan yang Ibu tunjuk ini adalah pembudidayaan di air laut. Dan yang bawah ini adalah usaha penangkapan ikan. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.